didengar Kau sediakan buat kami Tuhan. Bahkan yang tidak pernah timbul dalam hati kami Tuhan, Kau tahu Yesus. Timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Bisa berikan salam kiri kanan topik saudara. Katakan selamat pagi, Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, Kau sediakan buat kami Tuhan. Didengar telinga yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Yang percayalah kita tidak pernah berubah. Bisa lambaikan tangan bagi saudara. Haleluya. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kami percaya Kaulah Allah satu-satu yang bisa kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu,
Kita percaya Allah kita yang dahsyat, amin saudara. Kita akan menyaksikan baptisan pagi ini. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita, amin. Haleluya. Rupanya Tuhan sudah berikan cicipan kepada kita. Oh, bagaimana banyak orang haus akan Tuhan, amin. Hari ini kita akan menyaksikan Lilian Asikin dibaptis. Dan hari ini juga merupakan hari yang bahagia buat Lilian, karena hari ini suaminya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mr. Win, congratulations. He said that he wants to learn more about baptism and he will be baptized soon. Amen. Let's stretch your hand. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau begitu baik kepada anak-anak-Mu. Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami semua. Bahkan kami percaya Engkau tempatkan anak-anak-Mu yang akan diselamatkan melalui kesaksian kami. Hari ini kami semua di sini Tuhan bersaksi atas kebaikan-Mu. Engkau telah memilih Lilian Asikin untuk menjadi anak-anak-Mu. Bahkan hari ini Engkau tunjukkan kasih-Mu, suaminya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersukacita Tuhan karena kebaikan dan kasih-Mu. Sesuai dengan pengakuan iman dari Lilian Asikin bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka hari ini engkau Lilian telah menerima keselamatan yang kekal melalui iman di dalam Dia. Saya sebagai hamba Tuhan membaptis engkau Lilian Asikin di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Dengan mengambil persamaan dalam kematiannya, saat ini Lilian, engkau menguburkan hidupmu yang lama dalam baptisan dan bangkit bersama-sama dengan Dia, menerima hidup yang baru mulai hari ini hingga Kristus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua umat yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita di tempat ini, amin. Terlebih lagi di surga, malaikat Tuhan bersukacita. Malaikat Tuhan bersorak-sorai, surga bersukacita. Oh, itu tanda betapa pentingnya kita umat manusia di hadapan Tuhan, amin. Saya percaya masih banyak lagi hal yang akan Tuhan bukakan buat kita. Mari kita pakai lagu ini untuk berdoa kepada Tuhan. Biar surga dibukakan, dicurahkan semua pengertian-pengertian akan apa yang Tuhan masih ada di dalam surga. Amin. Semua mau merasakan curahan daripada Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ya Roh Kudus, kami butuh sentuhan-Mu kembali Tuhan. Touch every each of us, Lord Jesus. Touch every each of us, Lord Jesus. Open heaven in this place, Lord Jesus. Oh, biar surga terbuka, tingkap-tingkap langit dibukakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Holy Spirit reign out. Holy Spirit rain down, rain down. Oh, comforter and friend, how we need your touch again. Holy Spirit rain
Let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, rain down. Mari jemaat Tuhan. Holy Spirit, rain down. Rain down. Oh, Comforter, my best friend, how we need your touch again. Holy Spirit, rain down. Rain down. Let your power fall. Let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, rain down. No eye has seen, no ear has heard, no mind can know what God has in store. So open up heaven, open it wide over your church and over our lives. Holy Spirit, rain down. Rain down. Oh, Comforter and friend, how we need your touch again. Holy Spirit, rain. Mari kita minta kepada Holy Spirit untuk hadir di tempat ini. Saya percaya dia sudah hadir di tempat ini. And out, let your power fall. Let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, rain down. No eye has seen.
comforter and my best friend. How we need your touch again. Holy Spirit, rain down, rain down, rain down. Let your power fall, let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, rain down. Let your power fall, let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, rain down, rain down, rain down, rain down, rain down, rain down, Holy Spirit, rain down, rain down. Mari kita menyembah Dia. Sembah Dia lebih dalam lagi. Holy Open heaven right now, Lord Jesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Come on church, sembah Dia. Katakan sungguh besar setiamu Tuhan, nyata di dalam kehidupanku. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahnya yang telah Dia curahkan, itu yang melayakkan kita hadir di dalam hadirat Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu
melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Mari sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. God is good. Saya excited saudara karena Tuhan memberikan satu firman ini yang saya percaya waktu saudara mendengarkan Anda akan bisa mengenal apa rencana Tuhan di dalam diri Anda, dan Anda bisa kenal diri Anda lebih lagi, dan Anda bisa kenal Tuhan lebih lagi. Saya excited saudara, mungkin saya lebih excited daripada Anda. Berapa banyak Anda yang juga excited and Anda berharap untuk mendengar dari Tuhan. Yes, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau akan bicara kepada kami. Engkau sudah menyediakan firman-Mu ini ya Tuhan, dan kami mau mendengar. Kami membuka hati ya Tuhan. Kami tahu Engkau punya rencana buat kami, dan kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau akan merubah hidup kami. Kami mau melihat ya Tuhan. Kami mau melihat lebih lagi ya Tuhan. Kami mau mempunyai mata hati yang terang, supaya kami mendapat pencerahan. Pagi hari ini mendapat pencerahan dari firman Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus kita semua berdoa, dan yang percaya berkata amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saudara yang join online, siapkan hati Anda juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Bulan ini fokus kita adalah seeing eye, mata yang melihat. Sebentar lagi saya akan menayangkan video apa yang yayasan kita lakukan di Indonesia bulan lalu,
itu ada operasi katarak gratis. Dan ada 215 orang yang dioperasi katarak di Papua. Dari 215 itu plus lagi 20 orang yang operasi, saya nggak pernah dengar, saya selidikin arti katanya itu, ternyata ada penebalan di kornea, di mata ya. Jadi kita bekerja sama dengan spesialis mata, dokter-dokter mata, dan Anda bisa melihat bagaimana orang-orang di Papua ini mereka mengucap syukur. Bayangkan saudara, bayangkan kalau Anda tadinya nggak bisa melihat, terus bisa melihat. Rasanya gimana saudara? Kok rasanya diam-diam aja? Gini saudara, saya merasa begini ya, kalau Anda nggak pernah merasa susah, Anda nggak bisa apresiatif kalau Anda tuh senang. Kalau Anda misalnya nggak pernah merasakan sakit ya, Anda nggak bisa senang kalau Anda itu sembuh, karena Anda nggak pernah sakit. Anda nggak bisa menghargai bagaimana penglihatan kalau Anda nggak pernah kurang bisa melihat. Kalau Anda rasanya udah nggak bisa melihat gitu ya, lalu makin lama makin susah melihat, lalu tiba-tiba Anda bisa melihat, saudara, Anda akan menghargai sekali. Demikian juga dengan keselamatan. Kalau Anda tahu rasanya Anda itu sudah nggak ada harapan, orang-orang merendahkan Anda, bahkan saudara-saudara anggota keluarga Anda menganggap remeh Anda, bahkan Anda sendiri rasanya udah nggak ada harapan. Tapi tahu-tahu Anda menerima Tuhan Yesus dan ada pengharapan. Wah, itu beda saudara. Beda dengan orang yang nggak perlu Tuhan rasanya. Semua sudah berhasil, anak baik, keluarga baik, bisnis baik, semuanya baik saudara. Tapi saya belajar waktu kita mengizinkan Tuhan membuka mata rohani kita, mata hati kita, maka kita akan bisa mengucap syukur. Amin saudara, videonya siap dimainkan Gareth? Oke, silahkan dimainkan. Ya, kami mengucap syukur karena waktu mama dia mata masih kabur, dia kerja, dia jaga rumah saja. Tapi saat ini dia bisa lihat, dia bisa kerja, dia bisa berjalan, dia bisa masak sendiri. Kami percaya karena Tuhan Yesus bisa kirimkan dokter ini bagi kita, dia bisa operasi punya mata dan mata bisa sembuh dan dia bisa berjalan. Apa andi biar? Angat kuno apa? Rasanya Bapak itu tadi bahagia, senang sekali. Karena saat dia matanya buta, itu macam dia tidak bisa. Pokoknya dia sedih begitu, tapi setelah operasi tadi dicoba untuk disuruh lihat, matanya bisa lihat tuh dia senang. Dia bisa baca Alkitab, ya dia paling senang. Senang karena bisa dua-duanya mata, yang dioperasi. Bisa perbedaannya bisa melihat lagi. Sebelumnya lihatnya nggak terlalu. Ini udah lebih dari 1 meter. Sekarang di gereja jadi punya teman. Sebelumnya nggak ada, sendiri aja. Supaya kita itu bisa baca tulis. Ya namanya kita manusia sudah tua, tapi kan sok sering jadi apa begitu toh di dalam gereja. Karena saya Kristen. Pas ini saya minta terima kasih banyak sama Tuhan, pertama, kedua anak dokter yang tugas yang kita ini. Tuhan yang kita semua. Kejadian katarak itu kan anak masih kecil, yang bayi ini. Ya selama 2 tahun kita ngasuh yang kecil ini tanpa istri melihat. Untuk Terang Papua dan All Care sangat terima kasih. Semoga Tuhan membalasnya dengan apa yang diberikan sama kita. Amin.
Wah. Terang Papua adalah salah satu proyek dari Yayasan Indonesia Sejahtera Barokah yang dipimpin oleh Yasin Wijaya. Puji Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan dan saya mengucap syukur juga untuk semua tim yang sudah melayani di Papua. Anda yang melihat di YouTube, terima kasih. Tim dokter juga terima kasih. Tuhan memberkati semua tim dokter, semua tim Yayasan Indonesia Sejahtera Barokah, berkati dengan berlipat kali ganda. Dan juga Ketua Yayasan Indonesia Sejahtera Barokah, Bapak Yasin Wijaya. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang dalam bahasa Inggrisnya itu yang sehubungan dengan penglihatan, yang sehubungan dengan mata. Ya, tapi bukan hanya sekedar mata jasmani, tapi ini judulnya, saudara, enlighten. Coba katakan enlighten. Enlighten. Nah, saudara, saya akan mulai dari buku Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-18. Dikatakan di sini, dan supaya Tuhan menjadikan mata hatimu terang. Mata hatimu terang. Coba katakan, mata hatimu terang. Oh, ternyata bukan cuma mata ini yang bisa melihat ya, tapi mata hati. Jadi hati itu punya mata rupanya. Kadang-kadang hati bisa melihat apa yang mata jasmani nggak bisa lihat. Di sini dikatakan supaya mata hatimu terang, dalam bahasa Inggrisnya enlighten, sederhana kan ya, enlighten. Agar kamu mengerti, katakan mengerti. Karena kalau nggak mata hatinya nggak terang itu nggak bisa mengerti. Walaupun Anda melihat, tapi Anda nggak menanggap. Anda melihat, tapi Anda nggak tahu. Anda melihat, tapi Anda nggak ngerti. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Orang-orang kudus adalah orang-orang yang sudah dikuduskan karena dibasuh dosanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara yang sudah membuka hati menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda termasuk orang-orang kudus. Dan di sini dikatakan Anda punya bagian supaya Anda tahu, mengerti, dan Anda bisa melihat betapa kayanya kemuliaan. Katakan kemuliaan. Kemuliaan luar biasa sekali. Kemuliaan itu bukan sekedar kemewahan, tapi mulia. Lebih dari sekedar royalty, tapi mulia, saudara. Bagian yang ditentukannya bagi saudara. Katakan bagi saya. Nah, saudara, terang dalam bahasa Inggrisnya enlighten, itu dalam bahasa Yunaninya itu to shed rays. Untuk memberikan sinar, untuk menyinari. That is to shine, to brighten up. Apa itu artinya to brighten up? Supaya Anda mendapat pencerahan. Tadinya melihat tapi nggak mengerti, sekarang bisa mendapat pencerahan. To bring to light, dibawa ke sinar. Dan supaya Anda bisa melihat, make to see. Nah, mengerti dalam bahasa Inggrisnya know, bahasa Yunaninya to be aware, supaya Anda bisa sadar, Anda bisa mengerti, Anda bisa menerima, Anda bisa yakin betul, saudara. Anda bisa betul-betul yakin, saudara. Nah, your natural eyes give you sight, ya. Mata jasmani Anda memberikan penglihatan, tapi mata rohani Anda akan bisa memberikan insight. Your natural eyes
plural, give you sight. Your spiritual eye, satu, singular, gives you insight. Nah, ada bedanya saudara, ada bedanya antara penglihatan dengan insight. Ya, saya melihat bahwa yang dibicarakan, yang saya mau sampaikan kepada Anda ialah bukan penglihatan yang dari luar, tapi penglihatan yang dari dalam hati. Saudara, kadang-kadang pernah nggak Anda ngalamin di mana Anda mau ada melakukan satu rencana atau satu deal, lalu Anda ketemu orang begitu ya, orangnya rasanya kelihatannya baik begitu ya. Tapi tiba-tiba di dalam hati saudara Anda mulai deg-degan, kok nggak cocok yang di sini dengan yang di sini. Pernah ngalamin gitu? Perlu diperiksa saudara, karena kadang-kadang yang dilihat dengan perasaan, penglihatan, dan panca indera kita itu bisa menipu saudara. Nah, saya belajar bahwa di dalam Alkitab ada cerita seorang nabi yang namanya Elia pada masa kekeringan. Masa kering luar biasa sekali, nggak ada hujan selama 3,5 tahun. Keringnya bukan main, embun aja nggak ada. Pada saat itu Nabi Elia itu berkata demikian, aku mendengar suara hujan yang berkelimpahan. I hear the sound of an abundance rain. Waduh. Dari kering sekali menjadi hujan yang deras sekali. Kering, tidak ada embun aja nggak ada, 3,5 tahun. Tiba-tiba dia ngomong, aku mendengar ada suara hujan yang deras sekali. Saya percaya dia nggak mendengarnya dari pendengaran yang dari luar, tapi dia mendengar dari pendengaran yang dari dalam. Amin saudara. Jadi yang terjadi itu yang rohani, bukan yang jasmani dulu saudara. Jadi kalau saudara merasa hari ini Anda itu letih, lesu, berbeban berat, secara jasmani demikian, Anda bisa berkata dengan firman Tuhan, bukan dengan positive thinking. Anda bisa berkata dengan firman Tuhan, biarlah yang lemah berkata, aku kuat. Amin saudara. Kalau Anda belum mengalaminya, Anda mulai berdoa supaya Anda bisa melihatnya. Anda bisa melihat berdasarkan mata rohani Anda. Ayat yang berikutnya di pasal yang sama, konteks yang sama, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Coba katakan, bagi kita yang percaya. Lagi katakan, bagi saya yang percaya. Ada orang yang mendengar tapi nggak percaya. Ada orang yang sudah dengar khotbah, dengar firman tapi nggak percaya. Tapi kalau bagi Anda yang percaya, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan menguduskan dia dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Aduh saudara, ini bahasa Inggrisnya tuh loaded, luar biasa sekali saudara. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi nama Yesus Kristus itu sangat amat luar biasa sekali. Jadi saudara, kalau bicara mengenai penglihatan, tahukah saudara bahwa si iblis itu nggak mau Anda melihat diri Anda itu maju. Iblis nggak mau Anda bisa melihat diri Anda itu ada progres, bisa berhidup berkemenangan, bisa jalan di dalam kemenangan, bisa hidup di dalam kekudusan, Anda bisa mengalami kelepasan, Anda bisa menjadi kepala dan bukan ekor. Iblis nggak mau Anda melihat diri Anda seperti itu. Dia nggak mau, saudara. Setan itu lebih suka memberikan visi kepada Anda. Visi apa? Bahwa Anda itu gagal, Anda jatuh, Anda nggak bisa apa-apa,
Anda sakit-sakitan, Anda menurun, Anda tertekan, Anda depres, Anda menurut firman Tuhan ya, di buku Amsal dituliskan, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Terjemahannya yang tepat sebetulnya begitu saudara, bukan hidup dan mati, walaupun biasanya orang ngutipnya hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Tapi ayatnya sebetulnya mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Karena apa saudara? Karena biasanya orang itu lebih berpikir negatif dulu. Yang ada di dalam benak Anda, benak kita itu kebanyakan, biasanya, umumnya. Kita itu lebih bisa melihat atau visualize dosa lebih daripada Anda bisa melihat Anda hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Itu sebabnya iblis aja tahu bahwa ada kuasa di dalam penglihatan. Ada kekuatan di dalam penglihatan. Ada kekuatan, bukan kuasa. Ada kekuatan, there is power of vision. Jadi saudara, saya belajar bahwa ternyata nggak banyak orang ya yang maju atau datang secara pribadi minta didoakan, pastor. Nggak banyak, bahkan rasanya nggak ada ya orang yang minta didoakan, pastor tolong doakan saya. Tiap kali saya memejamkan mata ya, saya membayangkan, saya bisa melihat saya itu hidup kudus. Saya tiap kali saya memejamkan mata itu, saya bisa melihat saya itu hidup kudus. Biasanya orang minta didoakan itu fantasi, melihat, membayangkan apa yang negatif, apa yang kotor, apa yang nggak benar. Dan apa yang Anda pikirkan itu Anda akan dibawa ke sana. Jadi kalau Anda mulai memikirkan, mulai melihat apa yang di alam pikiran saudara, yang muncul dalam diri Anda, maka Anda akan menjadi seperti apa yang Anda pikirkan. Oh, puji Tuhan. Banyak orang yang jatuh, gagal, itu karena penglihatannya itu selalu yang berhubungan dengan kedagingan. Hari ini saya berdoa, mata hati kita menjadi terang. Katakan kanan kiri, mata hati kita menjadi terang. Amin, amin, amin. Saudara, many people are not in jail, but they are imprisoned. They have eyes, but cannot see. Have ears, but cannot see. Cannot hear. Banyak orang itu nggak di penjara. Nggak di penjara. Lebih banyak orang yang nggak di penjara daripada orang yang di penjara. Tapi banyak orang yang biarpun nggak di penjara, tapi dirinya itu terpenjara. Punya mata tapi nggak bisa melihat. Punya telinga nggak bisa mendengar. Jadi Helen Keller kalau nggak salah dia katakan demikian. Apa yang lebih buruk daripada orang yang buta? Yang lebih buruk daripada orang yang buta ialah orang yang bisa melihat tapi nggak punya visi. Helen Keller itu buta dan tuli. Dan yang saya kagum lagi itu sebetulnya gurunya dia yang namanya Anne Sullivan. Yang mengajarkan orang yang buta dan tuli. Gimana ngajarnya ya? Anda bisa bayangkan bagaimana Tuhan luar biasa karena dia bisa merubah pendengaran kita dan penglihatan kita. Mau saudara? Haleluya. Coba kita lihat maju lagi ya saudara. Proverb 23 ayat yang ke-7. Amsal 23 ayat yang ke-7. For as a man think in his heart, so is he. Apa yang dipikirkan manusia, ya demikianlah dia itu ya. Nah saudara, minggu lalu atau 2 minggu yang lalu saya pernah kutip ini, kalau Anda ingat. Tapi saya nggak tuliskan di slide.
what you think in your heart affects your vision. It affects how you see yourself, how you see God, how you see others, and it affects how you see your future. Jadi jaga saudara, kalau penglihatannya mau diperbarui, mulai pikirannya diperbarui. Karena akan mempengaruhi penglihatan Anda, visi Anda. Akan mempengaruhi bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri, dan bagaimana Anda melihat Tuhan, dan juga bagaimana Anda melihat orang lain. Kalau Anda bisa bereskan semuanya ini, maka Anda bisa membereskan pikiran Anda, hati Anda, visi Anda, bagaimana Anda melihat dirimu sendiri, bagaimana Anda melihat Tuhan, maka Anda akan melihat orang lain itu beda. Anda akan melihat orang lain, kalau ada orang yang belum kenal Tuhan, Anda nggak menjadi punya perasaan, oh saya lebih baik dari dia, saya udah ke gereja, saya udah terima Tuhan, saya udah dibaptis. Bukan itu aja saudara. Saudara nggak boleh punya perasaan sekedar lebih baik dari mereka, tapi hati Anda punya compassion. Punya compassion untuk menyampaikan Injil keselamatan. Amin. Makanya saya senang tadi. Saudari kita asikin dibaptis dan suaminya terima Tuhan. Haleluya, berikan tepuk tangan lagi saudara. Berarti ada yang menyampaikan. Berarti nggak sekedar diem-diem aja. Amin saudara. Dan it affects how you see your future. Siapa di sini yang mau punya masa depan? Anda punya hari Senin belum tentu punya masa depan loh saudara. Tuhan memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Tanggal bisa ganti, hari bisa ganti, tahun bisa ganti, tapi belum tentu Anda punya masa depan. Nah, saya mau fokus di satu ayat ini sekarang. Satu ayat ini menurut saya ini adalah satu ayat yang sangat basic sekali, yaitu di dalam buku Kejadian pasal yang ketiga ayat 9 dan 10. Di sini dikatakan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Di manakah engkau? Lalu ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Saya akan taruh ayat ini cukup lama supaya Anda sambil dengarkan sebentar-sebentar Anda lihat ke sini ya. Supaya mata hati kita menjadi terang. Ternyata apa yang kita alami itu cikal bakalnya, akarnya itu ada di dalam buku Kejadian sudah digambarkan demikian saudara. Tuhan memanggil manusia, di manakah engkau? Anda perlu tahu waktu Tuhan bertanya pertanyaan itu bukan berarti dia nggak tahu Adam itu ada di mana, bukan. Dia bertanya pertanyaan itu untuk membantu Adam supaya dia bisa melihat dan supaya dia bisa menyadari dan supaya dia bisa mau ngaku ya, dia ini sekarang berada di mana? Dengan kata lain, di manakah engkau itu bisa diterjemahkan juga. How do you see yourself? Bagaimana Anda melihat dirimu sendiri? Ternyata jawabannya Adam menjawab, aku ini telanjang. Aku ini telanjang dan akibat itu aku bersembunyi. Saudara, Tuhan bertanya kepada ini untuk menyingkat waktu, saya ceritakan aja ya. Lalu waktu Adam menjawab demikian, Tuhan bertanya, siapa yang bilang kamu telanjang? Siapa yang bilang? Ini adalah satu statement, satu pernyataan mengenai pribadinya Adam.
Ini adalah satu pernyataan yang kira-kira bisa digambarkan demikian, saudara. Ini Tuhan yang omong sama Adam, Tuhan yang menciptakan Adam, yang di ayat sebelumnya, sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka juga telanjang, tapi dituliskan mereka nggak malu. Kok bedanya apa ya? Ternyata saudara, waktu Tuhan bertanya sama Adam, siapa yang bilang kamu telanjang? Dia yang menciptakan Adam, kenapa kok Adam bisa omong demikian? Kenapa kok dia bisa bicara sesuatu yang beda sama sekali? Kenapa kira-kira Tuhan itu bicara sama Adam, kenapa kamu udah menukar, katakan menukar. Kenapa kamu tukar kebenaran ini dengan kebohongan? Kenapa kamu tukar kebenaran dengan kebohongan? Barusan kita ada midterm election, kita berdoa, salah satu yang kita doakan bukan hanya candidates, yang banyak dari mereka kita kenal, and salah satu yang kita doakan juga Proposition 1, di mana di dalam Proposition itu kalau menang ya saudara, itu bisa menggugurkan bayi sampai late term abortion. Ternyata menang saudara. Jadi yang kita doakan itu nggak terjadi. Ternyata saudara, saya mendengar bahwa ada menangnya itu, mereka menangnya 65%. 65% itu banyak loh saudara. Berarti kira-kira di California ini menurut statistik ada sekitar 15 juta evangelicals, orang Kristen. Jadi berdasarkan statistik itu kira-kira ada banyak orang Kristen yang nggak peduli. Nggak peduli. Saudara, ini kalau kita nggak peduli, karena kita kurang pengetahuan atau kita indifference atau karena kita acuh tak acuh, akan mempengaruhi generasi sekarang dan generasi yang kemudian. Are you with me? Di manakah engkau? How do you see yourself? Bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri? Jadi ternyata saudara, di dalam bahasa aslinya itu ada beda waktu dikatakan sebelum dosa, sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka telanjang tapi enggak malu. Tapi setelah mereka berdosa, mereka jatuh dalam dosa, mereka itu malu. Bedanya apa saudara? Itu dua kata yang beda sama sekali. Beda. Coba Anda bayangkan di dalam cerita itu, waktu Tuhan panggil, mereka ketakutan dan menyembunyikan diri. Benar? Takut, menyembunyikan diri karena apa? Karena malu. Lalu dituliskan di situ bahwa mereka mengambil daun dari pohon ara, dan di dalam bahasa Inggrisnya mereka membuat cawat. Tapi sebetulnya bukan itu. Tahu cawat saudara? Celana dalam untuk menutup kemaluan, maaf ya, supaya bisa lebih jelas. Tapi di dalam bahasa Inggrisnya mereka itu mengambil daun dari pohon ara, ya, dan membuat covering. Membuat covering, katakan covering. Mereka berusaha membuat covering untuk menutupi. Menutupi apa? Kalau mereka sudah berhasil menutupi rasa malu, noda, aib. Kalau mereka sudah berhasil menutupi rasa malu itu dengan daun ara, mereka nggak akan sembunyi. Make sense? Halo. Jadi ternyata itu kita seringkali nggak bisa melihat karena
kita pakai covering sendiri, atau dengan kata lain kita menutup-nutupi. Kalau Anda menutup-nutupi, Anda nggak bisa bebas. Dan ternyata di dalam bahasa aslinya, ya, kata telanjang setelah mereka itu jatuh ke dalam dosa itu, ternyata iblis, setan itu adalah sumber dari segala shame, dari segala malu, dari segala aib, dari segala noda. Sehingga pada saat mereka itu jatuh dalam dosa, sakitnya luar biasa, malunya luar biasa, mereka itu amat sangat malu. Loh, kenapa yang sebelumnya nggak malu? Kira-kira menurut saya, sebelumnya mereka itu ada pakaiannya. Pakaiannya apa? Pakaiannya itu mereka diselaputi dengan kemuliaan. Mereka diselaputi, dibungkus dengan kemuliaan. Dengan kemuliaan. Kenapa saya bisa omong begitu? Karena di Roma 3 ayat 23 dituliskan, karena semua sudah jatuh dalam dosa. Semua orang sudah jatuh ke dalam dosa, dan karena dosa kehilangan nyambung ya? Are you with me? Kehilangan kemuliaannya. Jadi untuk saudara dan saya yang sudah terima Tuhan Yesus, itu sebetulnya malu kita itu diganti dengan kemuliaan. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan di dalam buku Yesaya, instead of shame, I give you double honor. Instead of shame. Bukannya sebetulnya kita itu layak mendapat malu, mendapat noda, mendapat aib, punya rasa malu, ya. Tapi sama Tuhan diganti bukan hanya kehormatan, tapi mendapat kehormatan ganda. Oh, haleluya. Anda mendapat kehormatan 2 kali lipat. Haleluya. Jadi saudara, saya melihat bahwa mereka ini mengalami rasa malu karena mereka itu karena itu adalah akibat mereka sudah kehilangan covering. Nah, kalau Anda mau dan Anda mau ditolong supaya Anda bisa recover. Kalau ada orang sakit, bahasa Inggrisnya kita bilang speedy recovery. Amin. Kalau Anda mau ditolong dan kalau Anda mau recover, katakan recover. Berhenti sini sebentar ya. Recover itu ternyata sebetulnya ada dua kata. Re itu adalah bahasa Inggrisnya itu prefix, kata depan ya. Re, katakan re. Cover. Re itu artinya lagi. Di cover lagi. Kalau Anda mau recover, Anda perlu di cover lagi. Anda perlu di cover lagi supaya Anda nggak mempunyai rasa malu, aib atau noda. Kalau Anda mau recover, semuanya itu perlu didasari dengan recovering. Jadi saudara begini, jika Anda ingin sembuh, Anda ingin bebas ya dari masa lalu, berarti selubung. Covering itu kan selubung ya. Kalau Anda mau bebas dari rasa malu, itu selubung aib harus dilepas. Selubung aib yang membuat Anda malu, noda, dilepas. Gimana cara ngelepasnya? Bertobat. Harus dilepas dan penutup yang lain. Penutup yang lain itu harus dipakai. Penutup yang lain itu harus Anda kenakan. Itu sebabnya di dalam buku Kejadian dituliskan,
Walaupun mereka sudah membuat cawat dari daun ara, Tuhan memberikan covering dari kulit binatang. Wow, diganti. Bible scholars ada yang mengatakan kira-kira binatangnya itu adalah kulit binatang domba. Karena ada pengertian profetik di kemudian hari. Yesus sebagai anak domba Allah, dia yang membungkus kita, menyelubungi kita. Are you with me? Oke. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadi saya belajar bahwa ternyata iblis itu dia di dalam Alkitab dituliskan sebagai binatang yang paling cerdik, tapi sebetulnya licik, cunning atau crafty dalam bahasa Inggrisnya. Saya melihat bahwa saat ini kalau Tuhan bertanya kepada saudara, nggak bertanya kepada Adam ya, kita aplikasi nih sekarang. Kalau Tuhan bertanya kepada saudara, siapa yang bilang Anda itu telanjang? Pertanyaan ini bukan pertanyaan untuk mendakwa, bukan pertanyaan untuk menuduh. Ini adalah pertanyaan yang polos. Ini adalah pertanyaan yang sebetulnya membuat Anda itu bisa melihat, katakan melihat diri sendiri, oh sebetulnya saya ini diciptakan dengan kemuliaannya Tuhan. Itulah Anda sebenarnya. Itulah siapa Anda sewaktu Tuhan menciptakan Anda. Jadi kalau Anda tetap nggak mau, ya, saya belajar dari konteks cerita ini. Problemnya begini, saudara, kalau orang nggak mau membereskan rasa malu, noda dan aib sesuai dengan caranya Tuhan, itu akibatnya orang itu akan menutupi dengan menyalahkan orang lain. Are you with me? Masih ngikutin ya? Itu sebabnya Adam bilang, wanita yang engkau berikan. Hawa bilang, ular. Ular nggak nyalain siapa-siapa. Bukankah kita sekarang ini, saya nggak tahu seberapa sering Anda menyalahkan orang lain. Mungkinkah nyalahin orang lain karena Anda berusaha untuk nutup-nutupin? Kalau Anda nutup-nutupin, maka Anda nggak bisa bebas. Karena yang saya sampaikan ini bukan pakaian luar, tapi dari dalam. Dari dalam itu Tuhan mau bebaskan kita. Tuhan mau bebaskan Anda. Oh, puji Tuhan. Kalau ada orang yang self-righteous, tahu saudara, self-righteous. Self-righteous itu menganggap dirinya paling benar. Paling benar sendiri. Kalau Anda pelan-pelan baca self-righteous itu ya kebenaran yang mau diusahakan berdasarkan usaha sendiri. Self-righteous. Kita berusaha untuk membuat diri kita ini benar. Nggak bisa, saudara. Yesus bisa membuat kita benar. Yesus bisa membuat kita suci. Yesus mau supaya mata hati kita ini jadi terang. Saya akan kembalikan baca Efesus 1 ayat 18 lagi, Anda dengarkan ya. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Enlightened. Agar kamu mengerti. Mengerti, ini setelah disampaikan, ngerti. Nangkep, oh jadi sekarang saya ini gak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Datang ke Tuhan, anyway Tuhan tahu semuanya apa enggak sih? Hah?
Kita mau sembunyi. Jadi kalau Tuhan tanya di manakah engkau tuh, dia nggak perlu informasi. Di sini Tuhan. Tuhan udah tahu. Jadi kalau kita menyembunyikan kesalahan kita, dosa kita, Tuhan udah tahu sebetulnya. Jadi yang lebih gampang itu ngaku aja sama Tuhan. Tuhan, I blew it. Nah, sorry Tuhan. Bisa gitu? Mau gitu? Gampang kan? Nah kalau Anda salah sama manusia, salah sama istri, salah sama suami, bisa gitu juga? Yang pertama bisa. Yang kedua, kok beda responnya? Saya nggak tahu apa yang ada di dalam pikiran Anda. Mungkin Anda lagi mikir, pastor nggak tahu istri saya, nggak tahu suami saya. Saudara, jawab yang benar dong, yakin gitu loh. Sudah terang belum sih mata hatimu? Halo. Jadi kalau salah sama Tuhan minta ampun, ya? Yes. Salah sama orang? Minta ampun juga. I'm sorry. Dengan polos, dengan tulus. Oh itu satu perkataan yang bisa melepaskan Anda. Kalau Anda nggak mau bebaskan diri Anda, akan timbul akar kepahitan. Di Alkitab dituliskan akar kepahitan itu seperti kanker. Anda ngomong aja. Ngomong dengan sikap yang benar. Dengan hati yang benar. Ya. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya. Dalam bahasa Inggrisnya, and what is the exceeding greatness of his power. The exceeding greatness of his power. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Berapa banyak yang percaya di sini? Anda percaya? Percaya itu bukan cuma di sini. Kalau Anda percaya, Anda lakukan. Kalau cuma percaya tapi nggak lakukan, cuma ngomong doang. Ya, kalau Anda percaya, Anda lakukan. Kalau Anda percaya, maka Anda akan bertindak. Anda akan take action. Saya undang tim musik untuk maju ke depan. Saya mau ajak saudara untuk ngomong sama Tuhan. Untuk apa saudara? Saya pilih kata itu ya, bukan hanya sekedar berdoa, tapi Anda ngomong sama Tuhan. Kadang-kadang kalau bilang berdoa itu karena memang kita berdoa ya, tapi kadang-kadang kalau kata-kata yang Anda dengar itu sudah berulang kali Anda dengar, kurang nyangkut biasanya. Makanya saya ajak saudara untuk ngomong sama Tuhan, yang sebetulnya ya berdoa. Are you with me? Ya, kita bangkit berdiri bisa. Ya, Anda ngomong sama Tuhan. Saya belum selesai, saudara. Jangan ada yang jalan sana sini. Coba Anda pejamkan mata, saudara. Pejamkan mata. Anda ngomong sama Tuhan. Anda minta sama Tuhan untuk membantu Anda nggak sembunyi lagi. Keluar dari tempat persembunyian. Itu adalah keselamatan. Firman Tuhan mengatakan Yohanes 16 ayat 13, Roh Kudus itu akan datang dan dia akan memimpin Anda di dalam semua kebenaran. Kebenaran itu dalam bahasa aslinya itu sebetulnya Anda nggak nutup-nutupin. Arti daripada truth itu ialah not to conceal.
Arti daripada truth, kebenaran itu ialah Anda keluar dari tempat persembunyian Anda. Biasanya manusia itu mahir menyembunyikan dari Tuhan. Yang sebetulnya Tuhan tahu. Menyembunyikan dari istri, suami, anak, orang tua, teman, bisnis partner. Dengarkan baik-baik saudara. Yesus membuat aman Anda itu menjadi aman. Itu sebabnya Yesus itu namanya disebut Savior. Dia yang menyelamatkan. Dia mau supaya Anda itu aman. Aman di mana Anda menjadi Anda. It is safe for you to be you. Karena Anda diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya Tuhan. Luar biasa sekali. Penuh kemuliaan. Luar biasa. Sambil kita berdoa, saya mau Anda bertanya kepada dirimu sendiri. Kapan sih terakhir Anda itu merasa aman? Kapan Anda merasa aman di mana Anda menjadi Anda? Atau Anda berpura-pura? Atau Anda menyelubungi? Atau Anda menutupi? Atau Anda bersembunyi? Sambil Anda terus berdoa, renungkan apa yang saya mau sampaikan. Saya dengar ada seorang anak muda, seorang wanita, dia mempunyai kebiasaan yang buruk, yaitu dia motong-motong dirinya sendiri. Dia potong. Mungkin Anda pernah dengar ada orang yang seperti itu. Cutting. Waktu ditanya, ternyata dia tuh bilang, dia mau potong bagian daripada hidupnya yang dia nggak suka, mau dipotong, nggak suka ini, nggak suka. Saudara, di dalam pikirannya dia itu merasa dia nggak cukup baik, tapi sebetulnya Tuhan berkata dia itu baik. Tuhan sudah membuat dia baik dengan darah Yesus, di mana Yesus memberikan hidupnya. Dia nggak perlu memotong-motong dirinya lagi. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan saudara saat ini? Ada saudara yang nggak motong-motong pakai silet sih, nggak. Tapi Anda mencambuki dirimu sendiri. Anda mukulin diri Anda sendiri. Anda nyalahin diri Anda sendiri. Dan Anda berusaha untuk mau hilang dari rasa malu, dari aib, dari noda. Dan iblis itu dikatakan dalam Alkitab dia adalah pendakwa. Dia mendakwa. Dia mau terus mukulin Anda secara mental, secara pikiran, dalam hati. Anda nggak tenang. Anda perlu recover. Anda perlu menutupi, menyelubungi lagi dirimu sendiri. Anda perlu recover. Karena saya melihat, ternyata waktu Yesus tergantung di kayu salib, He was naked. Dia telanjang
supaya kita yang telanjang bisa mendapat selubung covering dari Yang Maha Tinggi. Anda omong sama Tuhan saat ini, omong sama Tuhan. Irabayata sakara baratas, irabara baratas. Jesus, Jesus, Jesus. Apa yang saya sampaikan di sini bukan hanya untuk Anda yang belum kenal Tuhan, tapi juga untuk Anda yang sudah terima Tuhan. Apakah Anda menyembunyikan, sehingga mata hatimu nggak bisa terang, Anda nggak bisa ngelihat. Tapi kalau Anda belum menerima Tuhan Yesus, yang adalah terang, langkah yang pertama Anda membuka hati, terima Yesus. Terima Yesus. Dia akan memberikan pencerahan kepada Anda. Ada di sini yang pertama, saya akan tanya dua hal. Adakah yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau Anda bisa angkat tangan sebentar, saya ingin berdoa buat Anda. Ini adalah saatnya. Anda nggak perlu berbeban berat. Anda nggak perlu membawa noda, aib, dosa, tekanan. Ada orang yang ngomong Anda nggak cukup baik, Anda nggak cukup kudus, Anda nggak cukup benar, macam-macam, sehingga Anda rasanya I'm not good. Saudara, mulai dari menerima Tuhan Yesus. Ada yang belum dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Anda mendengarkan dari online, Anda terima Tuhan Yesus, Anda teks nomor yang tersedia di layar. Dan yang berikutnya untuk Anda di sini yang sudah ikut Tuhan Yesus, tapi Anda masih ada campuran dalam hidupmu, ada mixture. Minggu kelihatannya baik, tapi Senin, Selasa sampai Sabtu rasanya Anda nggak baik. Anda capek sama dirimu sendiri sebetulnya. Anda berusaha untuk berpura-pura, menyelubungi, nutupin. Anda capek, Anda nggak perlu demikian. Saya mau doa buat saudara. Sehingga Anda menerima kemuliaan lagi. Semua mata dipejamkan. Anda yang mau didoakan, Anda yang mengalami demikian, angkat tanganmu tinggi-tinggi saat ini. Yes, ada lagi. Yes. Oh Tuhan Yesus, Engkau lihat anak-anakmu ya Tuhan. Biar hari ini ya Tuhan ada kelepasan, hari ini ada pembebasan, hari ini mata hati kami menjadi terang. Kami bisa melihat, kami gak perlu bawa pulang segala tuduhan, kami gak perlu bawa pulang segala dakwaan. Saat ini, katakan sama-sama, saat ini aku bebas karena Yesus. Aku lepas karena Yesus. Aku menang karena Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. God bless you.